Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Mulyani dengan NIM 0448488098 dari UPPJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tugas 1 kemarin dari pemrograman berbasis desktop. Di tugas praktek 2 ini kita memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. 2. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. 3. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, switch case, dan nest if. Nomor 4. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Kita lanjut saja ke soal tugas. Kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana yang ada di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, antara kategori makanan ataupun minuman. 2. Pemesanan. Program harus memikirkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika input nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nomor 3. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan bisa ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menetapkan diskon atau penawaran khusus. Penawaran yang pertama yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan lebih dari 100.000. Yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nomor 4. Mencetak stok pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya dalam struk pembayaran. Nomor 5. Manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan muncul daftar dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Kemudian dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika penginputan nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input. Jadi, bedanya dari tugas 1 kemarin, kita ada menu tambahan, yaitu menu pemesanan, kemudian menu pengelolaan dari menu-menu yang ada, kemudian ketiga yaitu menu keluar dari program. Langsung saja kita menuju ke praktek codingnya. Di sini saya memakai kelas menu item, ada string name, double harga, string kategori, lalu di public class kita ada menu-menunya, kemudian ada harganya juga dan kategori makanan atau minuman. Kemudian kita di public static void main, di sini kita ada pesanan. Jadi kita dapat menampilkan menu utama dengan opsi untuk memesan, mengelola menu atau keluar. Jika kita lanjutkan, nah di sini kita ada perintah if, yaitu kita dapat memilih pesanan antara pesan untuk pesan, lalu untuk mengelola menu kita pilih nomor 2, dan jika kita memilih keluar dari program kita pilih nomor 3. Jadi di sini ada untuk
metode untuk memproses pemesanan. Di sini kita ada private static. Di sini ada boolean pertama sama dengan true, yaitu flag untuk menampilkan menu pertama kali saja. Nah, di sini ada perintah if. Jika di sini perintah if tampilkan menu digunakan untuk menampilkan menu restoran hanya sekali. Setelah itu, setelah pertama kali tidak perlu menampilkan menu lagi. Yang kemudian di sistem outprint kita ada pesan. Dalam pesan itu kita dapat menulis menu dan jumlah. Kemudian jika selesai kita tekan enter. Lalu di sini ada else sistem outprint len jika inputan tidak valid. Kemudian di sini ada metode untuk menampilkan daftar menu restoran. Nah, di sini kita ada perintah for menu item digunakan untuk menampilkan menu dengan format rapi, yaitu sistem outprint f. Kemudian lanjut metode untuk validasi input format pesanan. Di sini ada return path length jika digunakan untuk memeriksa format input menu sama dengan jumlah. Di bawahnya lagi kita ada metode untuk menghitung dan mencetak struk pesanan, yaitu kita menggunakan sistem outprint len struk pesanan. Kemudian kita menggunakan perintah for untuk entry pesanan. Lalu if double total item sama dengan item harga dikali entry. Kemudian if item kategori ada minuman sama dengan true. Lalu sistem outprint f item lama. Di sini kita ada format rupiah. Kemudian kita masuk ke perhitungan pajak dan biaya lainnya. Di sini menggunakan double pajak jika total dikali 10%. Kemudian ada biaya pelayanan sebesar 20.000, lalu total akhir sama dengan total ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Setelah itu perhitungan diskon jika total lebih dari 10.000 menggunakan double diskon sama dengan total lebih dari 10.000. Dan if total lebih dari 50.000 jika ada minuman yang lebih dari 50.000, kemudian kita total akhir. Kemudian untuk mengurangi diskon dari total akhir jika ada diskon, yaitu total akhir sama dengan diskon. Di sini kita ada menu menampilkan informasi total dan diskon. Menggunakan sistem outprint f total sebelum pajak dengan format rupiah. Sistem outprint f pajak 10%, ada biaya pelayanan, dan if diskon jika ada diskon 10%. Lalu metode untuk mengelola menu restoran. Nah, untuk menambah, mengubah, dan menghapus. Di sini kita ada menampilkan kelola menu. Untuk nomor 1, jika kita akan memilih tambah menu, kita bisa memilih nomor 1 dengan perintah if else pilih nomor 1. Kemudian jika ingin mengubah harga, kita bisa memilih nomor 2. Jika ingin menghapus menu, kita bisa memilih nomor 3, dan jika ingin kembali, kita bisa memilih nomor 4. Metode untuk selanjutnya yaitu untuk menambah menu baru, yaitu di sini kita menggunakan sistem outprint f untuk nama menu, lalu string nama, dan sistem outprint untuk harga di harganya berapa. Lalu kita bisa memilih untuk kategori makanan atau minuman. Kemudian kita bisa menambahkan, jika ingin menambahkan menggunakan sistem outprint f lagi dan menu berhasil ditambahkan. Untuk metode mengubah harga menu yang ada, kita bisa menggunakan private static void tampilkan menu, menampilkan daftar menu yang ada. Sistem outprint f pilih menu untuk mengubah harga, yaitu kita bisa memilih nomor yang tadi.
Kemudian sistem out print, harga baru berapa yang akan diganti. Kemudian sistem outprint yakin untuk mengubah, kita klik ya atau tidak. Jika kita akan mengubahnya, kita bisa klik ya. Kemudian setelah itu sistem outprint lan harga berhasil diubah. Nah, jika perubahan harga dibatalkan, kita menggunakan perintah else. Metode untuk menghapus menu. Jadi kita menampilkan daftar menu yang ada dengan memilih untuk menghapus tadi. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi menggunakan sistem konfirmasi. Lalu jika kita akan menghapus menu, kita pilih konfirmasi ya. Lalu jika berhasil, kita akan menampilkan menu berhasil dihapus. Lalu untuk metode untuk validasi input angka pilihan menu, di sini ada in pilihan, kemudian if pilih untuk input angka pilihan menu. Kemudian jika tidak, kita bisa tidak valid. Jika tidak valid, ada pilihan tidak valid. Lalu coba lagi. Dan terakhir, format harga menjadi format rupiah. Ini ada private static string untuk format rupiah. Kemudian metode untuk menampilkan header judul dalam aplikasi, kita menggunakan sistem outprint untuk judulnya. Nah, kita coba untuk Nah, di sini kita dapat mulai memesan. Kita coba pesan, kita masukkan angka 1. Kemudian, nah di sini sudah muncul menu-menu yang ada di restoran, yaitu nasi padang, kategori makanan 20.000, ayam goreng kategori makanan 25.000, sate ayam makanan 30.000, kopi kategori minuman 15.000, es jeruk kategori minuman 12.000, dan teh manis kategori minuman 10.000. Kita akan mencoba memesan yang pertama. Saya akan memesan ayam goreng. Saya akan memesan 3. Kemudian nasi padang 5, es jeruk 4, teh manis 5. Jika sudah selesai memesan, kita bisa enter. Nah, di sini terdapat struk pesanannya, yaitu saya tadi memesan ayam goreng 3, 25.000, totalnya jadi 75.000, teh manis 3, 10.000, totalnya jadi 30.000, nasi padang 5, totalnya 20.000 kali 20.000, totalnya 100.000, dan es jeruk 4, totalnya 48.000. Di sini terlihat total sebelum pajak ada 253.000, pajak 10% ada 25.300, biaya pelayanan 20.000, diskon 10% 29.830, dan total akhirnya 253.470 rupiah. Kemudian kita akan lanjut mencoba mengubah harga menu. Kita bisa lanjut untuk mengubah harga menu. Kita bisa masuk ke menu kedua, yaitu kelola menu. Kita bisa mencoba yang pertama, kita akan menambah menu. Kita akan menambahkan menu seafood. Kemudian kita enter. Saya akan menambahkan menu seafood dengan harga 25.000. Dan kita enter kategori ini, kita masukkan makanan. Nah, di sini menu berhasil ditambahkan. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mencoba mengubah harga. Nah, di sini yang saya akan ubah
waspada. Kita akan memilih menu yang akan kita ubah, yaitu nomor 1. Nah, dengan harga baru, yang harga pertama adalah 20.000, saya akan mengganti dengan harga 30.000. Dan kita enter. Jika kita yakin untuk mengubah harga tersebut, kita klik ya. Nah, harga berhasil diubah. Kemudian kita akan melanjutkan menghapus menu. Kita akan mencoba menghapus menu. Kita masukkan angka nomor 3. Di sini saya akan menghapus menu sate ayam. Saya akan memilih nomor 3. Sini kita klik ya. Kemudian menu berhasil dihapus. Kita coba kembali untuk coba pesan. Nah, di sini saya akan coba pesan lagi. Nah, untuk menu yang dihapus tadi adalah sate ayam. Di sini sudah terhapus ya teman-teman. Jadi kita coba untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini sudah berhasil programnya. Kita akan mencoba keluar. Nah, build successful. Demikian tugas pemrograman berbasis desktop ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.